syar'i ya, kalau mungkin istilah baru, pikun syar'i. Jadi yang dipikirkan tuh aku sudah sholat apa belum. Nah, kadang sholat zuhur, sholat lagi sholat, itu bagus itu. Berarti sel-sel otaknya itu adalah sel-sel yang isinya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ahlul Quran, itu walaupun tidur, ngigonya itu baca Al-Quran hafalan. Oh, itu kan top yang seperti itu. Kadang sakit, orang sakit. Itu sambil merem, itu diperiksa di rumah sakit itu kok baca Al-Quran. Ya karena memang kebiasaannya seperti itu. Begitu orang yang orientasinya itu materi, sakaratul maut, itu mau dicabut nyawanya itu, yang disebut itu bukan surat Yasin atau bukan surat Al-Baqarah atau surat Tabar, surat tanah, oh langsung dicabut nyawanya. Oh itu ternyata bermasalah. Maka uh, orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ruku ya, itu menjadi istilah yang sangat keren di dalam Al-Quran, yaitu isyarat orang yang sholat juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba al-abdu ila Allah taala bi syai'in afdal min as-sujudi al-khafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak Rasulullah SAW berkata ya. Oh, ini tidak ada perkataannya. Rasulullah SAW berkata, nanti ditambahi Mas Aditya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud. Jadi tidak ada yang lebih utama. Sudah sujud ya. Nah, pada sujud, sujud al-khafi, yang khafi itu artinya apa? Waktu yang sepi. Makanya sholat tahajud itu sangat penting karena apa? Tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menyaksikan, dan sunnahnya itu tidak berjamaah. Karena untuk memberikan ruang manusia untuk bersujud kepada Allah tanpa dilihat oleh siapapun, ya, tanpa disaksikan oleh siapapun, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjamaah kan ada potensi atau ada potensi ingin dilihat, tapi jangan kemudian wah saya nggak sholat berjamaah takut dilihat, wah malah kacau. Nah, itu kalau sholat jamaah riak nggak riak ya wajib, tetap wajib. Nggak boleh misalkan aku mau sholat berjamaah tapi nanti takut riak, mendingan nggak sholat jamaah. Wah ini malah tambah ngawur yang seperti ini. Nah makanya ada jenis-jenis sholat yang tidak disunahkan berjamaah, yaitu sholat tahajud, sholat malam, agar supaya menikmati sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu disebut dengan afdal minas sujud al-khafi. Tidak ada yang lebih utama. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantiasa bersujud. Nah, dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, orang yang sholat itu khususnya bersujud itu disebut dengan yunaji robbahu, berbisik. Ya, namanya berbisik itu gimana? Kalau manggil kan teriak ya. Misalkan azan itu kan panggilan untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau berbisik kan nggak ada suaranya. Nah, kalau berbisik tidak ada suaranya, tentu saja orang yang dibisik itu orang yang sangat dekat. Dan pasti yang dibisik itu sesuatu yang penting. Makanya kalau kita bersujud dan ruku itu bertasbih. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Itu kan keren. Sehingga para ulama itu kadang kalau sujud itu betah sekali. Jadi kadang nggak bisa mengangkat wajahnya, nggak bisa mengangkat kepalanya karena belum puas bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, yang seperti ini kan ada dan banyak, tapi nggak pernah dipublikasikan. Kalau dipublikasikan itu nanti nilainya berkurang. Makanya di Indonesia itu masih banyak ya orang-orang seperti ini. Coba kalau kita di daerah-daerah, daerah pedesaan, daerah kampung, itu ada orang petani,
ya ada pedagang, mereka itu bahagia hidupnya, padahal dari segi materi kekurangan. Tapi itulah yang menjaga pilar-pilar Indonesia itu dengan pilar-pilar sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka secara materi juga tidak berkecukupan, tapi kebahagiaan mereka itu melebihi orang yang punya jabatan tinggi. Itulah yang menjaga tanah air Indonesia, yaitu dijaga oleh para ulama yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangnya bukan ulama, orang-orang biasa, tapi mereka mengerti makna sebuah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Rasulullah SAW, ma taqarraba al-abdu ilallahi ta'ala bisyai'in afdal minas sujudi al-khafi. Mudah-mudahan waj'alna minas sajidin, ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sajidin, orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya, mudah-mudahan bukan hanya kita, bukan hanya fisik kita yang bersujud, kita darah kita bersujud, rambut kita bersujud, ya, otak kita bersujud, semua anggota tubuh itu bersujud kepada Allah, termasuk hati kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah makamnya menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang yang seperti ini kemudian menutupi ya, menutup diri dengan hal-hal yang sederhana. Secara pakaian dia itu sederhana, secara sosial dia itu sederhana, berkumpul dengan siapa saja karena takut keistimewaan dimiliki itu diketahui oleh orang. Tapi kalau malam dia tidak pernah mampu memejamkan matanya karena khawatir terlewatkan. Itu ya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersujud dalam waktu yang sepi dan sunyi. Terus lanjut. Pesan Nabi ya, pesan Rasulullah SAW, banyaklah bersujud. Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki, bahwasanya ada seorang laki-laki qala telah berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, ud'ullaha ayyaj'alani min ahli syafa'atik. Ya Rasulullah, tolong dong kami doakan kami, doakan aku supaya supaya Allah jadikan aku orang yang mendapatkan syafaatmu. Berdoalah kepada Allah, wahai Rasulullah, agar menjadikan aku sebagai orang-orang yang mendapat syafaatmu. Ini kira-kira tidak percaya diri. Ini tidak percaya diri, terus kemudian datang kepada Rasulullah, minta nasihat. Minta kepada Rasulullah agar didoakan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan menjadikan aku sebagai temanmu di surga. Wa ayyarzuqani murafaqatika fil jannah. Qala, Rasulullah menjawab, a'inni bikathrati sujud. Tolonglah aku dengan banyak bersujud. Jadi kalau kamu ingin seperti itu ya hendaknya kamu banyak bersujud. Nah, Allah bersujud berarti membantu aku. Artinya membantu aku itu berarti ya kamu harus banyak bersujud. Ya, insya Allah sujudmu itu juga akan menolongmu menjadi orang yang mendapatkan syafaatku. Artinya dalam riwayat yang lain itu diterangkan fa'alaika bikathratis sujud, maka wajib bagi kamu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak, pokoknya makanya tarawih gitu ya. Saya sering cerita, sering menyampaikan itu. Kalau di pengajian, di masjid, dimanapun, kenapa sholat tarawih itu kok milih yang banyak? Iya, karena mereka tuh tahu maknanya sujud. Satu sujud tuh nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Berarti kalau sehari sujud sampai 100 kali itu berapa banyak tempat yang kita gunakan sujud? Ya, betapa bahagianya bumi itu ya setiap hari disujudi oleh orang-orang soleh. Jadi bumi yang digunakan sujud itu akan bahagia. Sebagaimana kita punya rumah
yang sering kita tinggali, maka rumah itu akan menjadi rumah yang bagus. Auranya muncul. Sebagaimana sebaliknya, rumah yang senantiasa di dalamnya itu banyak maksiat, di situ akan ada aura panas sehingga sering bertengkar, ya, sering apa namanya? Pokoknya bisa dibuat eksperimen ya. Nah, silakan buat eksperimen. Kalau rumah itu tidak ada kedamaian, rumah itu banyak masalah, keluarga itu saling cakar-cakaran, keluarga itu biasanya kurang sujudnya, kurang sujudnya. Sebab sujud itu apa ya? Sujud itu kalau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tanah itu yang kita gunakan sujud itu bahagia. Air yang ada di situ itu menyimpan, nah, menyimpan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, menyimpan ya zikir-zikir Quran, bacaan Quran kita serta semua yang apa kita ucapkan menyimpan sehingga rumah yang di situ banyak orang bersujud, sering bersujud itu dipastikan keluarganya, ya, anggota keluarganya itu akan harmoni. Oh, tapi bukan berarti nggak ada masalah ya, bukan. Kalau nggak ada masalah ya malah nggak enak. Ya. Jadi kita bisa merasakan manis itu karena ya pernah merasakan pahit. Ya. Tapi kan kalau pahit terus ya nggak enak kan. Ya sekali-kali lah pahit kemudian nikmatnya, itu. Ya ini anna rajulan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ayyaj'alani min ahli syafa'atik wa ayyarzuqani murafaqatik fil jannah. Wahai Rasulullah, doalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikan aku min ahli syafaat, termasuk golongan yang mendapat syafaatmu dan memberikan aku ya bisa membersamai di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni bi kathratis sujud, bantulah aku dengan banyak bersujud. Dalam Quran itu wasjud waqtarib, sujudlah pasti dekat. Nah, jadi kalau ingin dekat dengan Allah SWT, banyak bersujud. Imam Al-Ghazali kalau dalam kitab Ihya yang apa namanya? Yang uh, yang bukan ringkasan. Oh itu kalau memuji nama sujud itu sampai sundul langit ya. Bahasa Jawanya itu sundul langit sampai kehabisan kata-kata untuk memuji namanya sujud. Karena apa? Betapa istimewanya manusia diciptakan untuk bersujud. Nanti di akhirat pun itu akan ada tanda-tanda yang melekat pada wajahnya, itu tanda bersujud. Nah, kemudian semua anggota tubuh manusia tidak akan disiksa oleh Allah karena apa? Di situ ada bekas bersujud. Nah, jadi tidak ada lagi kalimat yang apa sampai kehabisan kata-kata untuk memuji namanya sujud. Nah, simahum fi wujuhi min athari sujud ya. Jadi simahum ada tanda-tanda di wajahnya itu yang mengeluarkan cahaya karena banyak bersujud. Bahkan ada satu hadis yang bersumber dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu marfu'an, idza hafadha al-abdu ala salati fa aqama wudu'a wa ruku'a wa sujudaha wal qira'ata qalat hafizakallahu kama hafidatni wa su'ida bi ila wala nurun. Ini ada satu hadis begini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza hafadha, ketika seorang hamba, idza hafadha al-abdu, ketika seorang hamba ala salatihi, pada salatnya itu menjaga, dia butuh berdiri dengan baik, wudunya bagus, rukuknya bagus, sujudnya juga bagus, dijaga dengan wal qira'ata fiha, bacaan di dalam salat bagus. Qalat, maka salat itu berkata, hafidzakallahu kama hafidzat, maka salat itu akan mengata Allah akan menjaga kamu seperti engkau menjaga aku. Kata salat itu mengatakan seperti itu. Wasu'ida bi ila samai walahan nurun, kemudian wasu'ida kemudian naik dengan salat ila samai walahan nurun, kemudian salat itu naik ke langit dan ada cahayanya. Makanya orang-orang yang ahli salat itu dia punya cahaya.
Nah, maka kalau kita sering tahajud, sering Tuhan, kalau bisa itu disembunyikan. Itu penting ya, penting. Nah, jangan sampai nilainya itu nilai materi. Rugi ya, sangat rugi ya. Terus adalah hadis yang man hafadh alaika nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nanti ada cahaya di eh, di hari kiamat. Nah, satu lagi ada hadis tentang eh, mayit ini, ya jenazah itu. Innal mayyit idza wudi'a fi qabri fa inna yasma'a haqqan alaihim hina yawalluna mudbirin fa in kana mu'minan kanat as-salatu inda ra'si wa kana asr inda yamini wa kan az-zakatu inda shima kana fi al-fatu min as-sadaqah wa salati wal ma'ruf wal ihsan ila an-nasi inda rijlahi fayu'ta min qibali ra'si fa taqulu as-salah. Jadi begini, ini hadis yang diriwayatkan oleh Qala al-Mundhiri atau Broni. Ini mayatnya ya. Nanti siapapun yang mati, pasti mati. Itu ketika dimakamkan, ya, dikubur. Katanya di sini itu innal mayyita, sesungguhnya mayit idza wudi'a fi qabrihi, tatkala dia itu dimakamkan di dalam kuburnya, wa innahu yasma'u hafqa ni'alim, dia itu mendengar terompak kaki orang yang takziah sedang pulang, klotak 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 gitu. Maka saat itu malaikat datang. Fa in kana mu'minan, jika orang yang di dalam alam barzah itu mukmin, in kana mu'minan kanat as-salatu inda ra'sihi, maka salat itu ada di kepalanya. Jadi kita gambarkan begini, kalau orang ahli sholat, itu begitu malaikat mungkar dan nakir membawa bogem yang sangat menakutkan, besi, ya, besi yang terbuat dari api mendekat, itu langsung sholat itu menjelma menjadi orang langsung berdiri. Siapa kamu? Aku mungkar dan nakir diputus oleh Allah untuk menyiksa jenazah ini. Tidak bisa, katanya. Tidak bisa. Kamu siapa? Aku adalah sholat yang dikerjakan tatkala dia masuk hidup. Oh, itu menjelma. Ya menjelma. Menjadi sosok yang kuat dan hebat. Katanya sholat. Sholat mengatakan begini. Fayu'ta min kibali rasi fataqul as-sholat ma kibali. Ya? Ma kibali madkhal. Nggak ada jalan untuk kamu. Mau jalan, nggak bisa. Pokoknya akhirnya sholat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada yang menghalangi saya untuk menyiksa. Terus apa yang saya lakukan? Di akhirnya turun ya salah itu malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kemudian tanya, "Terus apa yang harus saya lakukan?" Dari arah kanan. Nah, kemudian dari arah kanan ya. Kemudian tumayyu ta'ani yaminihi fayaqul asyam. Oh, ternyata di kanan sama dijaga oleh puasa. Kemudian puasa itu mengatakan tidak ada tempat untuk kamu. Kemudian malaikat itu sowan lagi pada Allah Subhanahu wa taala, Sumayu ta'ani yasari fatakula. Oh, dijaga oleh zakat. Oh, nggak ada jalan untuk kamu. Silakan kamu kembali tempatmu. Kemudian malaikat ini terakhir nih, ya terakhir dari arah kaki. Oh, ternyata kakinya dari arah kaki, min kibali rijlaihi fayaqulu filal khairat bin shadaqah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas. Maka dijaga oleh banyak kebaikan ya, seperti berbuat baik kepada teman, kawan, tetangga, kerabat, saudara, gurunya, sedekah dan lain sebagainya, itu malah banyak yang menjaga. Apa? Ma kibal madkhal wa yaqulu ijlis wa yajlisu, qad muthilat law asy-syams wa qad danat lil ghurub fa yaqul hadzal. Oh, kemudian jenazah ini duduk kemudian diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat sholat ya. Makanya orang kalau sudah mengerti sholat itu, nah, itu mungkin sholat kita ya karena takut neraka. Tapi kalau sudah menikmati sholat itu nggak akan pernah takut pada neraka, karena apa? Kelezatan sholat itu di atas segalanya.
Dan itu harus dilatih sejak kecil. Kalau tidak dilatih itu nggak bisa. Maka kita orang tua punya anak, punya cucu, ya kita latih sejak kecil. Kita latih ya sejak kecil, insya Allah ya, kita nanti diberikan keselamatan. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ini slide yang apa namanya? Yang berikutnya. Jumlah sujud normal manusia berapa? Jumlah rokaat dalam sholat kita adalah 17 rokaat. Kemudian jumlah sujud yang kita laksanakan setiap hari itu adalah 34. Jumlah takbir 94. Jumlah tasbih ya 153 tasbih. Ya, ini kan jumlahnya banyak, itu dari kitab takrib ya, saya ambil dari kitab takrib. Ini kan jumlah luar biasa. Nah, kalau kita ingat satu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari, mungkin Mas Adit masih ingat ya, bunyinya gini, as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasil dzunub. Salat itu mensucikan ya, tuhratun mensucikan hati min adnasil dzunub, dari berbagai kotoran dan dosa. Jadi orang sholat ya, itu begitu takbiratul ikhram, ya, Allah Akbar, itu hati manusia itu kalau betul-betul sholat dengan sesungguhnya itu bersih dari dosa. Karena apa? Iri, dengki, hasud itu hilang. Karena apa? Yang besar hanya Allah Akbar, nggak ada. Kemudian ketika ruku ya, ruku kita baca sami Allah liman hamidah, baca tasbih subhana rabbiyal, itu subhana maha suci Allah, kan? Berarti yang selain Allah itu sudah tidak dianggap ada. Yang ada hanya Allah. Yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu akhirnya akan tentram dalam hidupnya. Makanya orang yang sholatnya baik itu pasti akan tentram hidupnya. Tentram. Yo, nggak begitu silau terhadap jabatan dunia. Tapi ya tetap ikut pemilu ya. Misalkan milih ya terserah milih ini. Tapi ya nggak ada hubungannya dengan pilihan ini dan ini kemudian enggak. Namanya politik itu seperti bahasa Inggris kok. Ya, bahasa Inggris antara tulisannya dan bacaannya nggak sama. Nah, itu I am itu kan tulisannya gitu ya gitu. Nanti kalau yang suka politik ya jangan dikait-kaitkan dengan agama. Oh, ini kalau nggak mendukung ini nanti nggak, itu sudah apa namanya, nggak ada hubungannya. Paling ya kita setelah dorong mobilnya jalan ya paling kita jalan kaki, nggak ikut ya seperti itu. Dan itu dari dulu, dari sejak berabad-abad. Jadi jangan kemudian misalkan saya bertengkar dengan Mas Adit, oh saya belain, jangan, pokoknya sayang sekali sujud kita itu ternoda dengan yang seperti itu. Tapi ya tetap milih, ya sudah milih aja nggak apa-apa. Sebagai mana kita berbangsa dan bernegara, jangan sampai ternoda dengan seperti tetap sujud ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Wah, itu kan apa, ibarat rohani itu kalau sudah makan itu kan lezat seperti orang kelaparan kemudian menemukan rendang, makan itu kan lupa dengan kanan kiri, bahkan lupa dengan anak istri. Karena apa? Lezatnya sama. Rohani yang kering merasakan nikmatnya sujud, wah itu nggak bisa dibayangin. Nah, itu. Jadi jumlahnya 34 sujud. Nah, itu. Bayangkan 34 sujud itu sholat wajib. Belum lagi terawih yang 20. Belum lagi yang witirnya banyak ya, misalkan 11. Belum lagi rawatibnya. Belum lagi apa namanya, duha. Belum lagi, oh pokoknya itu kalau dihitung manusia melaksanakan itu kalau betul-betul dilakukan, itu akan menjadi bersih dari berbagai dosa.
dan noda. Makanya pokoknya sujud itu number one ya, nomor satu, the best. Tapi jangan kemudian supaya dikatakan ahli sujud, kemudian Mas Adit sholat di Masjidil Haram kan waktu musim panas. Wah ini sholat di luar pas kena Mas Adit eh, itu Mas Adit keramiknya, granitnya itu pas kena panas, langsung begitu sujud pulang tuh langsung, itu enggak begitu ya Mas Adit ya. Itu sujud itu kiasan betapa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kan yang seperti itu ya. Nanti jangan sampai kita memahami yang berbeda. Nah, ini sebelumnya ada Mas Adit, ini ya, berdoa saat bersujud itu. Sebelumnya ada itu, belum dibaca. Nah, berdoa saat bersujud, nanti ini ada kajian fikihnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, aqrabu ma yakunu al-abdu ila Allah taala idza sajada fa aghfiru ad-du'a inda dzalik. Ya, orang yang paling dekat ya atau sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah bila sedang bersujud, maka banyaklah berdoa pada saat sedang bersujud. Nah, sehingga ini kemudian melahirkan banyak hukum tentang masalah berdoa dalam sujud. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan dalam sholat khusus bersama Kang Hasan pada waktu itu, kalau bisa, kalau berdoa urusan-urusan yang lain selain tasbih, itu pada sholat sunnah. Biar apa? Tidak mengganggu hubungan kita dengan sang imam. Kalau kita menjadi makmum, itu kalau sholat kemudian sujudnya agak lama kan terganggu. Iki sujud apa wae kok cek suwene. Ya gitu. Ini sujud apa saja orang ngawam kan. Kalau menjadi imam itu kan mengganggu makmumnya. Makmumnya kan ada yang asam urat, ada yang pingin janjian dengan ini kalau makmum itu kan kaitannya dengan banyak orang. Makanya standarnya itu sholat kalau berjamaah itu ya sholat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah baik secara bacaan. Kalau ingin nambah, ya, nambah itu pada waktu yang lain itu sholat sunnah, khususnya sholat malam. Nggak apa-apa kalau sudah sholat malam itu mau 1 jam 2 jam sampai subuh nggak masalah. Tapi jangan kemudian diceritakan, Alhamdulillah sujud saya semakin lama, semakin top tadi malam. Nah, itu di WA, di status, wah itu langsung habis pahalanya. Ya ini ya apa doanya pernah saya sampaikan kan. Setiap orang kan menghadapi berbagai persoalan, misalkan punya anak, punya keturunan kan sulit sekali dinasehati untuk melaksanakan sholat. Itu baca ketika sujud terakhir, sholat sunnah malam, Rabbi ja'alni muqimas sholah, wa min turiyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh. Oh kemudian lama nggak punya keturunan. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu. Kemudian ada lagi apa? Usia sudah mendekati 80 70. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, atau Allahumma inna nas'alukal jannata, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu min sakhatika wan nar, atau Allahumma, atau berdoa untuk misalkan Allahumma inni a'udzubika min apa namanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa na'udzuka min fitnatil masiihid dajjal, atau doa yang lain itu bisa misalkan Allahumma khtimna nabi husnul, ya Allah akhirlah hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu tergantung ya, kondisional, kontekstual. Mungkin kalau masih muda, itu doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin, ya. Ya Allah berikanlah jangan biarkan aku seorang diri, maka sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan warisan atau keturunan. Berarti ini ingin dapat jodoh, ingin punya anak. Nah, kalau sudah punya anak susah dinasihati, nah itu berdoanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kalau sudah tua, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Jadi ada masa. Nah, itu
dibaca tatkala sholat nah, malam. Itu mau silakan. Tapi kalau sholat wajib berjamaah itu yang standar saja ya, standar. Karena apa? Fa'aksiru ad-du'a inda dzalik. Seperti yang pernah saya sampaikan, orang kalau sudah merasakan nyaman sujudnya, itu kadang mau berdoa minta ini dan itu sungkan. Karena dia itu berpikirnya begini, saya tidak ada kenikmatan seperti aku bisa bersujud kepada Engkau ya Allah. Inilah nikmat paling agung yang Kau anugerahkan kepada aku. Maka isinya apa? Tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kemudian pernah saya sampaikan pula eh, Umar ini bersumber dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu diperbanyak hingga asaro tasbihat. Jadi tasbihnya itu sampai 10 kali. Insya Allah agak lama. Saya pernah menghitung itu kira-kira kalau 10 tasbih ya, sholat 2 rakaat itu memakan waktu kira-kira 10 menit. 2 rakaatnya. 10 menit lah. Itu kalau apa namanya dipelankan itu bisa mungkin 11 sampai 15. Tapi tergantung orang ya, tergantung orang. Tapi kalau baru kenal jangan kemudian sholat lama-lama, besok langsung nggak bangun seharian. Terus dijamin itu. Libur langsung nggak ngantor ya Mas Adit ya. Kebanyakan sujud ini semalam ini. Ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Nanti kalau sudah menemukan ritmenya ya insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau awal-awal sudah yang normal-normal saja. Ya. Tahajud nggak apa-apa, 2 rakaat nggak apa-apa. Oh, atau besok mau kerja, wah nggak usah tahajud nggak apa-apa. Wong itu juga tidak wajib ya. Tapi minimal pernah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah kesunyian. Kita lanjut Mas Adit. Oh, belum ke atasnya lagi. Ya, jumlah rakaat salat 17 rakaat, salat fardu, jumlah sujud 34, jumlah takbir 94 takbir, jumlah tasbih 153 tasbih. Nah, silakan dihitung, nanti bisa dicek lagi. Terus lanjut. Macam-macam sujudnya, ini ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu misalkan sang imam mengucapkan wasjud wa katarib. Itu kita ikut sujud. Nah, ini biasanya Pak yang paling banyak itu ketika musim haji, umroh ya. Karena di sana itu nggak ada pengumuman. Jadi imamnya nggak mengumumkan hari ini kita akan membaca surat sajadah yang nanti ada sujud tilawahnya nggak diumumin. Tiba-tiba di pertengahan langsung sujud keluar dari masjid. Ada apa ini imamnya ini? Oh, tiba-tiba ada sujud di tengah-tengah. Oh, oh itu ada sama-sama nggak tahu mungkin ada masalah besar. Akhirnya sama-sama menganalisis menurut dirinya sendiri. Oh jangan-jangan ada masalah besar nih di Masjid Mekah ini kalau tiba-tiba sujud. Nah, ada yang tidak tahu, akhirnya tetap berdiri dia. Menganggap apa? Ini imam ini nggak ngerti sholat ini. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ternyata dirinya yang nggak ngerti ada sujud tilawah. Nah, itu biasanya dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang mensunnahkan setiap sholat kalau baca itu melaksanakan sujud tilawah. Sujud sahwi. Nah, ini sujud yang dilaksanakan tatkala kita salah atau bukan salah, uh, tidak melaksanakan salah satu sunnah ayah atau sunnah abadnya. Misalkan kalau madhab syafi'i itu sholat subuh itu disunahkan kunut. Oh ini lupa nggak kunut, maka sunnah baginya untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu waktunya sebelum salam. Nah, kalau madhab Imam Malik setelah salam. Nah, itu nanti perbedaan. Itu sujud sahwi. Kemudian sujud dalam sholatnya ini tiap hari kita. Kemudian sujud syukur. Ya, sujud syukur itu tatkala kita nadar misalkan.
ya Allah kalau kau berikan aku rezeki yang cukup bisa umroh, aku akan syukur. Wah ternyata dapat rezeki, langsung bersujud kepada Allah. Cuma ada syaratnya punya wudhu, ya, bersujud itu dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian setelah sujud, ya seperti sucinya sholat, kemudian assalamualaikum, wassalamualaikum itu. Terus lanjut. Nah, ini nilai sujudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah niscaya engkau dekat kepada Allah, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, as-sajdatu al-wahidatu khairu binad dunya wa ma fiha. Satu sujud itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan kalau jumlahnya berapa tadi, 34 sujud, itu tinggal dikalikan. Padahal setiap sujud itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, yang ingin masuk surga, alaika bikathratis sujud. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alna minas sajidin. Allah ja'alna minas sajidin. Allah jadikanlah kami adalah orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Adit. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustadz Abdul Azim atas ilmunya pagi hari ini. Sangat bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, kegiatan yang sehari-hari kita lakukan, sujudnya 5 waktu dalam sehari, Alhamdulillah. Ditambah lagi ilmunya dan manfaat-manfaatnya, serta teori-teori yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersujud lebih khusyuk, Bapak Ibu. Kita bisa lebih mendalami ketika kita bersujud dalam sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin dalam bersujud, orang yang dimudahkan dalam bersujud. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sudah masuk banyak pertanyaan Ustadz. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi pertanyaan. Masya Allah, banyak amat pertanyaan. Izin Ustadz, saya bacakan satu persatu ini. Mohon izin. Oke, pertanyaan pertama Ustadz. Nah, izin bertanya Ustadz, mana yang lebih utama dibaca waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Perbedaan dalam bacaan sholat Ustaz. Sama itu sama-sama tasbih, cuma beda riwayat gitu saja. Itu pilihan, ya. Sama-sama, misalkan Mas Adit seneng rendang apa rawon? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi nggak boleh, namanya milih harus salah satu. Rendang Ustaz. Nah, itu sama. Ya, saya baca subhanallah, sudah itu aja dibaca. Itu sama dengan seperti itu. Jadi jangan kok makin banyak makin susah pilihannya. Lu tambah enak kan banyak pilihan. Ya, tapi jangan dipilih semua. Kemudian wah saya biar bagus semuanya saya dibaca, ya malah salah. Nggak selesai sholatnya nanti. Milih ya. Makanya para ulama itu tidak memudahkan kepada kita sholat, misalkan tuntunan sholat yang tersebar di Indonesia kan hanya subhana rabbana, biar gampang. Orang awam itu kan hanya mengikuti gurunya seperti ini, dan itu sudah sesuai. Jangan kemudian ada orang, yang bagus seperti ini. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi itulah yang paling bagus, dan itu pilihan bagi kita. Jangan kemudian kita malah menilai Rasulullah pernah baca seperti ini, kemudian dinilai, Rasulullah dinilai, yang menilai seperti kita lagi. Sudah semuanya itu bagus, ya. Terima kasih Ustadz, jelas sekali jawaban Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang yang sudah lansia Ustadz, tak bisa bersujud atau susah, sujudnya udah susah Ustadz? Nah, kalau sudah lansia itu secara otomatis dia itu gugur kewajiban untuk bersujud secara fisik, karena memang fisiknya tidak bisa bersujud.
Karena fisiknya tidak bisa bersujud, maka dia itu sujud dengan gerakan saja sudah cukup. Kan itu kan jauh lebih bagus. Ya, karena memang fisiknya tidak mempan. Seandainya mapan, fisiknya itu pasti fisik dan hatinya bersujud. Nah, kalau yang masih muda itu kan kadang fisiknya saja yang sujud ya Mas Adit ya. Iya. Sujud tapi pikirannya kemana-mana. Itu masih muda karena banyak pikiran, banyak pekerjaan, apalagi banyak tugas. Itu sholat itu seperti apa? JNE itu cepat set 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 set, benar apa? Banyak tugas ya. Tidak menikmati. Tapi alhamdulillah kan masih diberikan kesempatan sujud. Minimal, minimal catatannya itu orang ini rindu pada Tuhannya melalui sujudnya tadi itu. Nah, Mas Adit. Eh, Amin, mudah-mudahan kita termasuk yang mudah dan bersujud. Amin ya Rabbal. Ustadz, pertanyaan berikutnya, ini perihal wudhu Ustadz. Apabila kita punya wudhu, kemudian kita bersentuhan dengan suami, apakah batal wudhunya Ustadz? Karena ada beberapa yang bilang batal juga Ustadz. Nah, kalau bersentuhan itu kan begini, itu banyak pendapat. Kalau dipeluk, nah, istrinya dipeluk tapi pakai mukena, ya nggak batal, nggak bersentuhan kulit. Ya, jadi madhab Syafi'i itu apa namanya mempunyai pendapat bahwa bersentuhan bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit itu membatalkan. Alasannya apa? Istri kita itu dulunya adalah orang lain. Ya. Jadi perempuan itu ada dua, Mas Adit. Ada perempuan mahram, dzu mahram, ada ajnabi. Mahram itu berarti siapa, Mas Adit? Adiknya, kakaknya, ibunya, mertuanya, itu mahram ya. Ya, kalau bukan mahram, berarti istri kita itu mahram apa bukan? Bukan. Nah, ya istri itu yang menjadi halal karena apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil madhil marhum. Kenapa kita boleh menikahi? Karena orang lain itu. Nah, kalau dengan adik kita kan nggak boleh menikah. Dengan ibu kita nggak boleh. Karena apa? Ada hubungan mahram. Tapi kalau orang lain boleh. Baru kemudian ada hubungannya karena kita menikah. Nah, oleh karena itu Madhab Asy-Syafi'i mengatakan walaupun menjadi istrinya itu tetap membatalkan wudhu. Nah, begitu. Tapi ada hadis lain yang menceritakan kalau bersentuhan itu untuk mengulangi wudhu. Tapi ada riwayat yang lain yang menyampaikan Nabi itu pernah melaksanakan pernah berwudhu kemudian akan melaksanakan sholat, tapi Nabi itu tidak wudhu. Nah, itu juga menjadi perdebatan. Ternyata diteliti oleh para ulama fikih. Memang betul Rasulullah itu mencium istrinya. Namun saat itu istrinya itu memakai cadar nikob sehingga tidak bersentuhan dengan secara langsung kulitnya. Nah, berarti kan nggak ada masalah. Tapi nggak masalah juga kan kemudian orang yang berpendapat mencium istrinya kemudian tidak wudhu kembali kan tidak ada masalah. Itu namanya istihad ya, istihad para ulama. Yang bahaya itu kan menyalahkan tadi itu. Itu tandanya tidak belajar. Ya, tandanya tidak belajar. Nah, kemudian itu saya bahas kemarin itu di masalah haji ya. Masalah haji itu terus gimana kalau kita mau tawaf? Oh itu kalau tawaf itu ada darurat. Ada istilah gini, ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Nah, yang menyentuh itu kalau sengaja itu membatalkan, yang disentuh itu tidak sengaja tidak membatalkan. Akhirnya para ulama itu ada yang membolehkan karena kondisinya darurat. Atau yang bermadhab lain seperti yang saya sampaikan itu, yang punya keyakinan bahwa persentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau saya masih berpikir membatalkan, biar lebih hati-hati. Biar lebih hati-hati. Soalnya kalau berkeyakinan tidak membatalkan nanti itu begitu habis wudhu istri yang dipeluk dicium apa? Lu nggak batal ini. Ya, gitu. Ada ritual mencium istri sebelum sholat. Nah, itu seperti itu kan bahaya Mas Adit. Iya. Apalagi depan umum nanti. Sama bahaya. Baik. Terima kasih Ustadz. Jelas sekali Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini pertanyaan Bu Lilis dan Bu Aminah sama ya.
kalau dalam sujud terakhir Ustaz, maupun di waktu sholat wajib atau sholat sunnah, kita doa tapi dalam bahasa Indonesia Ustaz, apakah boleh Ustaz? Nah, Nabi itu tidak memperkenankan ada bahasa selain bahasa Arab. Itu tidak diperkenankan dalam sholat, itu ada bahasa lain selain bahasa Arab. Makanya yang paling bagus yaitu tuntunan sholat sudah semua itu dibaca. Ya, kalau ada butuh lain kepada Allah itu mendingan di sholat apa namanya, di sholat sunnah. Biar apa ya? Biar hati itu plong, yang hati plong. Pokoknya tidak boleh selain bahasa bahasa Arab. Kalau bahasa nanti kalau diperbolehkan, oh nanti akan bangga dengan bahasa sendiri-sendiri. Bahasa Madura, bahasa Betawi, wah itu tambah bingung malaikatnya nyatet. Wah, ini bahasa apa ini kok dibalik-balik ini? Ah jadi itu gimana? Lu nggak dengerin nih malaikat. Kita ini lagi, wah malaikatnya bingung gitu. Kita ini lagi susih nih, sujud udah lama. Yang tidak diperkenankan selain bahasa bahasa Arab. Lanjut. Ya, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ini masih banyak pertanyaan ya Ustaz. Izin saya scroll sedikit-sedikit Bapak Ibu. Ini pertanyaan ada beberapa yang seragam atau sama ya. Ustaz, ini tadi nyambung Ustaz dari pertanyaan yang uh, istri mahram. Kalau mahram dan muhrim bedanya apa Ustaz? Mahram itu istilah yang sering digunakan itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang mahramin ya, mahram. Kalau muhrim itu kata kerja apa? Ismu fa'il itu apa ya? Pelakunya. Mahramin yang memiliki hubungan mahram. Kalau atau muhrim itu hanya istilah saja. Istilah saja. Itu sama saja. Baik. Ya, terima kasih Ustaz, jelas sekali Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini terima kasih. Oke. Ustaz dalam bacaan sholat terakhir, oke, sebentar. Ustaz ini banyak yang bertanya seputar sujud sahwi Ustaz. Dulu pernah kita bahas uh, tentang sujud sahwi. Mungkin boleh Ustaz diterangkan sedikit bagaimana prakteknya ketika sujud sahwi Ustaz. Ini berarti nggak pernah salah sholatnya. Yes. Sujud sahwi itu misalkan gini, misalkan ya, kita itu kalau dalam madhab Syafi'i itu kunut ya, kunut itu kan sunnah ya, sunnah yang apa namanya, sunnah itu kan ada ya, ada sunnah hay'ah. Nah, sujud sahwi ini kalau ketinggalan itu hendaknya kita melaksanakan namanya sujud sahwi. Sujud gara-gara kita itu lupa, sahwi ternyata lupa. Nah, itu dikerjakan setelah tahiyat akhir, misalkan Hamidun Majid ya, itu kan terakhir begitu. Itu langsung sujud. Ya, begitu sujud baca subhanaman la yanamu wala yashu 3 kali. Subhanaman la subhanam. Kemudian sujud lagi ya, subhanaman la subhanam. Terus duduk lagi terus langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ternyata begini, loh saya tadi nggak kunut. Ini saya sudah kadung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh, itu gimana? Nggak boleh misalkan diulangi itu nggak boleh. Atau misalkan habis dari pasar, oh iya tadi saya tuh sujud di pasar, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah terlewatkan ya sudah, karena itu statusnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, kalau sunnah itu sudah selesai ya, namanya kelupaan ya sudah. Kecuali lupa, kalau lupa nggak takbir nggak sah. Nah,
lupa nggak baca Fatihah, nggak sah. Karena itu rukun kan. Kalau rukun itu kan nggak boleh ditinggalkan, harus kan. Kayak haji itu, haji, tawaf, sa'i, sakit. Saya nggak mau wukuf di Arafah, ya nggak sah hajinya. Sama takbiratul ihram itu, ya. Kemudian baca surat Al-Fatihah itu, ya. Begitu Mas, Mas apa Baik, namanya? Adit Ustaz. Aditnya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan, ini saya juga mau bertanya seperti ini Ustaz. Yang sering banyak dilakukan orang-orang begitu menemukan kebahagiaan, mereka bersujud. Itu termasuk sujud yang mana ya Ustaz? Itu namanya sujud syukur. Senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Masih Ustaz. Oke, kemudian Ustaz, kalau sujud syukur, apakah ada doanya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Sujud syukur itu, ya, eh, sujud syukur itu begini bacanya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil ali azim. Itu saja sudah cukup, ya. Ya, sudah cukup. Gitu. Apakah perlu wudhu dulu Ustaz? Ini kan Ya, tadi ada sebagian itu menyarankan seperti itu, seperti orang dalam keadaan sujud-sujud yang lain. kalau nggak wudhu nggak apa-apa Ustaz? Atau gimana Ustaz? Nah, nggak apa-apa, seperti orang main bola itu ngegolkan tuh langsung sujud syukur. Ya insya Allah. Baik. Tidak berdosa lah. Karena rasa senang kadang spontanitas itu. Gitu. Baik Ustaz. Mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu, Ibu Anin khususnya. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Ustadz, dalam tahiyat terakhir, tahiyat akhir, ini udah sering dipertanyakan Ustadz. Saat Nabi Muhammad saat sholawat, apakah pakai Sayyidina atau enggak Ustadz? Ada dua pendapat. Pertama begini, orang mengucapkan mengucapkan Sayyidina itu bentuk ta'zim pada Allah pada Rasulullah SAW, sehingga nggak ada masalah. Ya. Terus Anda mengatakan tekstual, oh nggak boleh nambah-nambah itu, nggak boleh. Wah, itu kan juga akhirnya menjadi perbincangan dan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Kalau saya itu gampang, orang mau sholat itu berarti rindu kepada Tuhannya. Kenapa rindu di Tuhannya kemudian disoal? Ya biarlah mereka berbeda, yang penting punya argumentasi. Jangan kemudian tidak cocok, yang tidak cocok kemudian kita obrak-abrik, kemudian wah sholatnya nggak sah. Itu orang mau sholat sudah berarti rindu kepada Tuhannya. Kenapa orang yang sedang melaksanakan perintah dan rindu kepada Tuhannya, kita kita jauhkan dari Tuhannya? Kan itu namanya kurang kerjaan, seperti itu. Ya, seperti saya sering mencontoh gini. Setelah sholat orang itu berzikir astagfirullahaladzim. Kemudian zikir seperti nggak ada. Lah mau main HP saja boleh. Kenapa menyebut nama Allah nggak boleh? Itu kan apa? Orang yang kurang kerjaan itu kadang seperti itu. Banyak tetangga kita yang nggak sholat itu gimana caranya supaya sholat. Banyak orang yang nggak punya duit bagaimana bisa belanja. Itu kan pekerjaan yang paling bagus seperti itu. Jangan menyoal orang yang sudah sholat. Mau sholat sudah luar biasa. Ada orang tanya dulu itu tatuan. Gimana sholat saya sah? Apa nggak sah? Sudah. Mau sholat itu sudah top. Orang mau sholat itu sudah top. Karena berarti dia itu sedang rindu kepada Tuhannya. Nah, masa orang sedang rindu kepada Tuhannya itu kemudian disoal itu. Itu kan kurang, orang bermasalah itu. Konstruksi berpikirnya itu kan bermasalah. Baru kalau kemudian sedang ke atas nanti akan bagaimana bisa menemukan diri dirinya sendiri, kenal dirinya sendiri sehingga akhirnya bisa merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Itu kadang yang saya kalau ada orang tanya seperti kurang kerjaan yang lain lebih banyak kurang Lebih banyak. ya. Itu menjadi perbedaan para ulama dan kedua-duanya boleh dilakukan. Gitu. Kecuali begini Mas Adi.
Iya, Ustaz. Ada, apa namanya, mau sholat, kayak misalkan orang Iran ya, sholat itu mau sujud itu ditaruh dulu, apa namanya, batu, seperti itu, beda beda lagi. Selama koridor dalam sholat, kemudian bacaan banyak hanya berbeda, itu insya Allah sah, dan insya Allah Allah senang dan Rasulullah bahagia. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz Azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab. Ustadz, waduh udah jam 6.05. Dua pertanyaan lagi bisa ya, Ustadz? Ya, Masih ya. banyak. Baik. Ini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, mohon penjelasannya kalau kita sholat berjamaah di masjid dan tempat kita sholat di situ terus, nggak pindah-pindah. Apakah itu baik Ustadz? Atau sebaiknya tempatnya pindah-pindah? Oh, bagus. Niatnya istiqomah, ya, niatnya istiqomah. Atau biar nggak lupa. Nah, orang akhirnya niteni kan, niteni itu apa? Oh, ini tempatnya ini, gitu. Nah, itu kan. Bisa jadi punya pendapat lain. Oh, saya mau pindah biar apa? Biar tempat lain pernah saya gunakan sujud. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu apa ya? Ya namanya tadi saya bilang itu ada pilihan rawon sama rendang. Pilih mana ya? Kedua-duanya enak. Ada cerita begini. Ada orang sholat selalu di belakang, selalu di belakang. Terus ditanya, kamu ini kalau sholat di belakang, saya ini orang yang seperti ini, orang biasa. Malu saya kepada Allah SWT. Masa potensi apa model seperti ini paling depan sendiri. Oh itu. Akhirnya dia itu menjadi kekasih karena apa? Tawadhu. Dia itu mengambil posisi sebagai orang tawadhu. Merasa tidak pantas depan. Yang lebih pantas itu banyak. Terus ada yang berpikir begini, saya itu harus depan. Nah, apa? Merasa apa? Ingin menunjukkan saya itu semangat. Yang dua-duanya kan bagus. Nah, kalau ada ilmunya kan enak. Kalau waktu di belakang argumentasinya tawadhu, kalau di depan argumentasinya apa? Ingin menunjukkan semangat. Wah, yang tidak bagus nggak pernah ke masjid. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Nah ini Bapak Ibu saya sudah share link untuk materi pagi ini ya. Silakan di-download. Ini terima kasih Mbak Cici. Ustadz, pertanyaan terakhir dan mohon izin, mohon keredoan hatinya Bapak Ibu kalau ada yang kelewat ya pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, saya pernah lihat orang sholat pada saat duduk di antara dua sujud, orang itu melakukan gerakan seperti takbir sebanyak 2 kali. Apakah itu sesuai tuntunan sholat atau ada ajaran lain Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya nggak tahu kalau itu apa namanya takbir apa, tapi yang jelas tidak pernah ada di apa namanya kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Waktu dalam sholat. Cuma saya pernah menyaksikan waktu itu saya transit di mana ya? Pernah saya di Dubai kalau nggak salah. Itu ternyata orang Iran itu kalau sholat tuh begini-begini. Jadi takbirnya itu begini-begini. Ya biarlah urusan mereka, yang penting kita nggak seperti itu. Ya, mereka itu punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Dan kita nggak bisa maksa mereka seperti kita. Ya. Yang penting rukun itu. Ya, saya menyaksikan, iya kalau nggak salah di Dubai kalau nggak salah. Kalau kita itu alhamdulillah ya, di Indonesia itu betul-betul luar biasa. Saya sering menyampaikan begini, Indonesia itu termasuk negara yang kuat ahlus sunnah wal jamaahnya karena apa? Itu dibawa oleh para ulama yang berilmu. Para ulama yang berilmu, ilmu itu menjadi tatanan yang paling utama. Contoh gini, orang Indonesia, misalkan ada NU, ada Muhammadiyah, ya itu yang paling besar, itu mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah itu sampai di bawah ya akar rumput sampai ke atas. Contohnya begini, di Indonesia dulu itu kan ada penumpang gelap. Penumpang gelap itu namanya ya kalau bahasa sekarang itu Syiah. Syiah itu salah satu ciri khasnya itu kan tidak suka kepada para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga istri-istri Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Mbah Hashim Asy'ari? Oh, itu kan keren. Setiap masjid itu ada tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman untuk menunjuk ini loh kami Ahlussunnah wal Jamaah, kami cinta semua khulafa ar-rasyidin dan para sahabat.
tidak puas seperti itu. Ini loh kami Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap bulan puasa kalau tarawih itu. Al Khalifatu al Ula Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Ini tunjukkan inilah aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keren kan?